Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menjelaskan terkait pemeriksaan Richard Lee atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dari laporan dokter kecantikan Samira Farahnas atau dokter detektif di Polda Metro Jaya Senin 19 Januari 2026. Aman semua, aman? Aman yuk, geser ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Yang pertama, kami akan update tentang penanganan perkara di mana tersangka DRL. Dari pemeriksaan tanggal 7 Januari 2026, pemeriksaan dikat dengan alasan kemanusiaan, kondisi tersangka juga dalam kondisi kurang fit setelah pemeriksaan sampai dengan larut, sehingga ada kesepakatan untuk memenuhi pemeriksaan lanjutan di hari Senin 19 Januari 2026 itu tepatnya pada hari ini. Tapi kondisi tersangka DRL juga dalam kondisi yang sakit. Pihak pengacara sudah mengirim surat kepada penyidik pada hari ini untuk diagendakan pada 4 Februari 2026, sehingga pemeriksaan lanjutan hari ini ditunda atas permintaan tersangka. Nanti kami akan update kepada rekan-rekan kembali apakah dalam perjalanan waktu menjelang 4 Februari mungkin ada update dari terlapor bisa dalam kondisi yang fit. Mari kita sama-sama kan kita bersangkutan juga agar memberikan kesembuhan. Yang kedua terkait tentang adanya restoratif justice terkait dengan tersangka ES dan tersangka DHL. Nah, ini atas kesepakatan kedua prinsipal di mana pihak dua tersangka tersebut mengajukan permohonan keadilan restoratif justice. Nah, keadilan restoratif ini diajukan kepada pelapor. Ini merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara di mana mengembalikan kondisi korban ataupun pelapor dan kondisi tersangka. Dalam hal ini disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menempuh jalur proses hukum. Pada tanggal 14 Januari, pihak prinsipal dari tersangka maupun pihak korban dan pelapor mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya, sehingga dilakukan gelar perkara pada saat hari itu dihadiri oleh penyidik, wasidik, ada dari Bitpopam, dari Wasda, dan dari Bitkum Polda Metro Jaya. Atas permohonan tersebut sehingga pada tanggal 15 Januari dikeluarkan penetapan untuk keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini juga diatur di dalam Perpol 8 tahun 2021, di mana mengembalikan kondisi korban dan kondisi awal. Jadi, ayo kita bijak kepada seluruh masyarakat melihat bahwa penanganan perkara ini ada ruang yang diatur oleh undang-undang. Jadi kalau ada pernyataan ataupun dari kelompok orang menyatakan tebang pilih, itu adalah tidak benar. Itu orang-orang yang menyatakan bahwa tidak paham tentang mekanisme jalur hukum yang ada. Terkait update juga terhadap kasus ijazah, kami mengupdate hari ini akan ada pemeriksaan. Oke, Dok, Humas bilang katanya DRL tuh nggak hadir tadi karena diundur ke 4 Februari karena sakit. Oh, di tanggal, kalau dokter sendiri pribadi tidak percaya, ya, karena orang ini sangat manipulatif, tidak percaya sama sekali. Jadi tetap, tapi bagaimanapun juga kan, ya kita tetap praduga tidak bersalah ya sebagai pihak penyidik ya, bukan kita. Tapi kalau dokter pribadi tidak percaya, ini orang sangat manipulatif. Jadi ya silahkan. Dan ini adalah dugaannya dokter, ini strategi dari DRL. Untuk apa? Untuk menunggu Prapit. Berarti ingatkan ya DRL ya, yang kamu lawan kali ini bukan macan tapi serigala. Ya, bukan macan lagi yang kamu lawan, serigala yang nggak takut apa-apa. Selama kebenaran itu benar, dokter akan terus membuka itu di depan masyarakat. Ya, Prapit yang kamu tunggu, yang biasanya kamu lakukan secara diam-diam, yang selama ini kamu pernah lakukan ke Karput, tidak akan bisa kamu lakukan ke dokter. Ya, silahkan kamu lakukan Prapit, kita semua akan kawal. Ya, jangan lagi kamu menggunakan hakim dengan inisial DT.
Kenapa? Karena per hari ini Doktif akan meminta dari lawyernya Doktif untuk mengirimkan surat ke KPK ya, untuk pengawalan dari hakim yang akan menjadi hakim di Prapit dari DRL. Jangan sampai ada dugaan aliran dana. Yang dulu sempat diduga ada aliran dana ke hakim inisial DT. Ya, jangan ada lagi. Di sini jangan ada permainan apapun. Kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya, setransparan mungkin. Ya, jangan sampai ada sesuatu di belakang ini. Untuk Pengadilan Jakarta Selatan, kita mohon jangan pernah ada transaksional apapun, karena KPK pun akan minta untuk turun tangan. Seperti itu. Artinya dugaannya akan DRL ini bilang sakit karena ingin mundur biar nggak ditahan. Jadi ini dugaannya strategi dia untuk mengundurkan ke Prapit. Orang ini sangat manipulatif ya. Jadi semua ini sudah bisa Doktif prediksi. Semalam Doktif sudah bilang kemungkinan dia tidak akan datang. Kenapa? Karena dia akan bilang dirinya sakit. Kalau Doktif pastikan Doktif akan datang di Polres Jakarta Selatan sebagai tersangka di tanggal 22. Kita lihat. Doktif nggak akan mundur, apalagi mencabut PMJ karena ketakutan Doktif dilaporkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Tidak akan mundur sedikit. Ya. Tadi sempat disinggung soal manipulatif tuh. Kemarin juga Doktif sempat bilang kalau mualafnya Richard itu hanya pura-pura tuh. Memang ada bukti yang kalau bukti Doktif punya, tapi tidak mungkin Doktif sebutkan di sini. Tapi yang jelas Doktif punya. Jadi semua yang Doktif katakan itu by data, by fakta dari awal. Ya, dan mungkin itu yang menjadi ketakutan para mafia perskincare Indonesia. Karena mereka mau menyerang Doktif pun tidak akan bisa, karena semua Doktif itu punya by data, by fakta. Seperti itu, semuanya ada. Dok, tadi kan Doktif sempat mengatakan ada pernah disuap oleh DRL sebesar 5M kalau tidak salah. Ya. Mungkin kejadiannya kapan sih Dok, dan akhirnya Enggak, kenapa? pokoknya intinya ada ya, ada hal-hal seperti itu. Untuk kapannya tidak perlu Doktif jelaskan secara detail di sini. Yang jelas kalian perlu tahu saja usaha itu ada dan sering dilakukan. Ya, sering dilakukan, sering diupayakan, tetapi selalu gagal. Ya, dari awal melalui Dokter Oki selalu beliau ingin bertemu sampai menawarkan bahwa beliau siap untuk digeledah, diperiksa. Tapi Dokter bilang, maaf, bukan caranya Dokter untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi seperti itu dan memberikan dana di belakang itu. Enggak, tujuan Dokter satu, jangan ada lagi oknum dengan profesi dokter mengambil uang masyarakat awam ya seenak mereka tanpa merasa hukum itu tidak akan terkena kebal hukum. Nggak ada, meskipun kamu itu dokter gitu loh. Udah, sekarang yuk kita berjalan di tracknya. Dokter seperti apa? Apakah dokter boleh flexing seperti itu? Ya nggak boleh, sudahlah. Menjadi dokter itu kalaupun berjualan ya boleh berjualan, tapi bukan dengan cita-cita akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu menyakiti kita sebagai dokter. Ya, oke, gitu aja. Cukup ya, kita masuk dulu. Jangan lupa subscribe ya.